Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanif Fatih Arfatoni dari kelompok 9, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam ilmu fikih. Sebelum kita menuju ke sebab-sebabnya, kita harus mengetahui dulu apa itu sebab-sebab, apa itu perbedaan pendapat atau yang dikenal dengan al-ikhtilaf. Nah, pengertian asbabul ikhtilaf atau sebab-sebab perbedaannya. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan pendapat. Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah khalafa yakhlifu khilafan. Maknanya lebih umum daripada al-didu. Sebab dari setiap hal yang berlawanan atau al-didain pasti akan saling bertentangan atau mukhtalifan. Ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek atau masalah tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Jadi, yang dimaksud ikhtilaf adalah tidak samanya atau bertentangannya penilaian atau ketentuan hukum terhadap suatu objek hukum. Nah, sedangkan yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam atau fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah atau perbedaan, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat usuliyah atau pokok-pokok hukum Islam. Disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Misalnya perbedaan pendapat fuqaha tentang hukum wudhu seorang laki-laki yang menyentuh perempuan dan hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat dan hukum-hukum lainnya. Lalu adapun tempat terjadinya al-ikhtilaf atau perbedaan pendapat, yaitu ada pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Penyebabnya kenapa terjadi pada Al-Quran, yaitu Al-Quran biasanya menjadi perbedaan dalam memahami ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Misalnya dalam pemahaman ulama lain pasti ada perbedaan dalam penafsiran Al-Qur'annya. Nah, lalu yang kedua ada as-sunnah atau al-hadis, ya, sunnah Nabi. Perbedaannya itu biasanya perbedaan persepsi antara mereka dalam memahami perkataan Nabi Muhammad SAW atau sunnah qauliyah. Juga perbedaan dalam menentukan ilat hukum suatu sunnah, dan juga ada perbedaan pemahaman dalam menyikapi beberapa sunnah yang saling kontradiksi. Lalu yang ketiga, tempat terjadinya al-ikhtilaf terjadi pada ijtihad atau pendapat para sahabat Nabi. Sebab-sebab perbedaan pendapat yang melalui pintu ijtihad dengan ra'yu ini tidak bisa dilepaskan dari perbedaan yang ada di antara mereka dalam berbagai hal, termasuk ra'yunya atau pandangan intelektualnya yang sangat dipengaruhi oleh akal, kepribadian, keluarga, dan lingkungan. Lalu al-ikhtilaf dalam penafsiran Al-Quran. Nah, al-ikhtilaf dalam penafsiran Al-Quran ini, Dr. Wasim Fathullah mendefinisikan ikhtilaf dalam penafsiran Al-Quran sebagai ketidaksepakatan para pengkaji Al-Quran dalam memahami penunjuk suatu ayat atau lafaz Al-Quran terkait dengan kesesuaiannya dengan kehendak Allah Ta'ala dari ayat itu, di mana sang musafir kemudian menyimpulkan sebuah makna yang tidak disimpulkan oleh musafir lainnya. Definisi ini memberikan gambaran bahwa setiap perbedaan pemahaman dalam menafsirkan Al-Quran, sekecil apapun itu, maka ia dikategorikan sebagai sebuah ikhtilaf. Dan ikhtilaf dalam penafsiran Al-Quran ini dibagi menjadi dua, yaitu ikhtilaf tanawu atau perbedaan yang bersifat variatif, dan ikhtilaf tadat
atau perbedaan yang bersifat kontradiktif. Adapun ikhtilaf tanawu yang dimaksud adalah sebuah kondisi di mana memungkinkan penerapan makna yang berbeda itu ke dalam ayat yang dimaksud. Dan ini hanya memungkinkan jika makna-makna itu adalah makna yang sahih. Atau juga makna yang berbeda-beda itu sebenarnya semakna satu sama lain, namun diungkapkan dengan cara yang berbeda. Atau juga terkadang makna itu berbeda namun tidak saling menafikan keduanya. Keduanya memiliki makna yang sahih. Contoh dalam kasus ini yaitu seperti beberapa penafsiran musafir mengenai tafsir Shiratal Mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita mencoba melihat tafsir Al-Khazin, kita akan menemui bahwa beliau Syekh Alauddin menafsirkan dengan thariqah hasanah atau jalan yang baik. Kemudian beliau juga mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menafsirkan Shiratal Mustaqim dengan agama Islam. Berbeda dengan penafsiran Al-Baghawi, beliau menjadikan kitab Allah sebagai makna penafsiran dari Shiratal Mustaqim. Juga kemudian mengutip penafsiran Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud Shiratal Mustaqim adalah jalan menuju surga. Beberapa makna yang ada memang semuanya berbeda, namun kesemuanya tidak saling menafikan satu sama lain karena Al-Quran merupakan sumber petunjuk bagi orang Islam, di mana setiap pribadi muslim senantiasa mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat dan masuk surga di hari kemudian. Yaitu dan selanjutnya kita memasuki ikhtilaf tadat atau perbedaan yang bersifat kontradiktif. Ikhtilaf tadat adalah ketika makna-makna itu saling menafikan satu sama lain dan tidak mungkin diterapkan secara bersamaan. Bila satu di antaranya diucapkan, maka yang lain harus ditinggalkan. Sebagai contohnya al-ikhtilaf antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Aulamastumun nisaa. Lafaz aulamastumun nisaa menurut Imam Syafi'i menyentuh di situ adalah makna hakiki karena tidak ada illat atau sebab dan qorinahi atau petunjuk yang mengharuskan terjadinya pemalingan makna ke makna majas. Karenanya menyentuh perempuan menurutnya membatalkan wudhu. Sebaliknya menurut Imam Ahmad menyentuh di situ bersifat majasi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Karena menurut Imam Ahmad, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu walaupun berdosa jika bukan mahramnya, karena hukum keduanya memang berbeda. Sementara dari sudut apa yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf dalam tafsir Al-Quran, menurut Ibnu Taimiyah, ikhtilaf itu dibagi menjadi 2. Ada ikhtilaf dalam tafsir bil maksur dan ikhtilaf dalam tafsir bil ra'yi. Ikhtilaf dalam tafsir bil maksur yaitu seperti yang dijelaskan bahwa landasan yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf dalam bil maksur adalah nas. Artinya terdapat beberapa nas atau riwayat yang tidak sepakat dalam mengungkapkan penjelasan terhadap suatu ayat atau lafaz Qur'ani tertentu.
Dalam kasus ini, kita akan menemukan misalnya beberapa penjelasan tentang suatu ayat yang sama yang secara sekilas nampak berbeda atau bertentangan. Contohnya yaitu semisal pada lafaz yaumul qiyamah atau hari kiamat. Hakikatnya satu, namun terkadang diungkapkan dengan makna-makna yang lain, tapi semuanya tercakup dalam kata yaumul qiyamah. Semisal kita mengenal kata yaumuddin, hari pembalasan, yaumul hasr, hari pengumpulan, yaumul tawabun, hari saling menuntut, di mana setiap kata ini memiliki makna yang berbeda, namun semua makna itu tercakup dalam satu makna, yaitu di dalam yaumul qiyamah. Memiliki makna yang berbeda, namun semua makna itu tercakup dalam yaumul qiyamah. Melihat penjelasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kategori ini dapat dimasukkan dalam kategori ikhtilaf tanawu yang tidak saling kontradiktif dan bukan ikhtilaf tadad. Lalu yang kedua ada ikhtilaf tafsir bil ra'yi. Landasan dan pijakan jenis tafsir ini adalah hasil ijtihad, tafakur dan istimbat yang kualitasnya berbeda pada setiap musafir. Pada umumnya, kesalahan ijtihad yang terjadi dalam jenis ini disebabkan oleh dua sebab besar. Yang pertama, meyakini makna tertentu sebelum menafsirkan Al-Quran, lalu kemudian membawa lafaz Qur'ani kepada makna yang telah diyakini sebelumnya itu. Contohnya, semisal apa yang dilakukan oleh kelompok Batiniyah saat menafsirkan surat Yusuf ayat 4, yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat sebuah bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Mereka menyatakan, dalam ini yang dimaksud dengan Yusuf tak lain adalah diri Rasulullah dan cucunya, Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib, di mana Husain berkata kepada ayahnya pada suatu ketika, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud. Dan yang dimaksud matahari adalah Fatimah, bulan adalah Muhammad, dan 11 bintang adalah para imam. Itu menurutnya yang kata kelompok Batiniyah tadi. Lalu yang kedua, menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan asumsi bahwa penafsiran itu mungkin secara bahasa tanpa mempertimbangkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada jin dan manusia. Dengan kata lain, para penempuh metode ini hanya memperlakukan Al-Quran sebagai sebuah teks Arab, sehingga dalam penafsirannya mereka tidak merasa perlu merujuk pada hal-hal lain yang mengitarinya, seperti asbabun nuzul dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita menuju ke pokok-pokok sebab terjadinya al-ikhtilaf. Pokok sebab terjadinya al-ikhtilaf itu disebabkan oleh dua hal. Ada sebab internal dan sebab eksternal. Sebab eksternal yaitu berbeda. Yang pertama, berbeda perbendaharaan hadis masing-masing mujtahid. Maksudnya adalah hal ini terjadi sebagaimana yang telah disebutkan bahwa para sahabat telah berpencar ke berbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui tentang hadis Nabi, namun sukar untuk menemui mereka. Dan juga ada kemungkinan bahwa sahabat Nabi dapat dijumpai, tetapi masing-masing sahabat itu tidak sama dalam perbendaharaan hadisnya, karena pergaulannya dengan Rasulullah ikut menentukan banyak sedikitnya hadis yang diterima.
Para sahabat yang tinggal berpencar-pencar di seluruh pelosok negeri, ada yang meriwayatkan hadis berbeda karena mungkin lalai atau lupa, sedangkan yang mengingat di antara sahabat-sahabat itu tidak ada. Juga perbedaan pandangan dalam bidang politik juga menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam. Itu merupakan sebab-sebab eksternalnya. Dan juga ada sebab-sebab internal. Yang pertama ada kedudukan hadis, dan yang kedua ada perbedaan penggunaan sumber hukum. Kedudukan suatu hadis. Kenapa? Karena hadis-hadis yang datang dari Rasulullah itu melewati banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, bahkan bisa juga berlawanan. Bagi orang-orang yang mantap hatinya mempercayai perawinya, maka hadis tersebut dijadikan landasan penetapan. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang tidak mempercayai perawinya akan menyampaikan hadis tersebut. Lalu yang kedua ada perbedaan penggunaan sumber hukum. Sumber hukum diantaranya yaitu dalam masalah hadis, masalah ijma, ikhtisan, masalah mursalah, dan urf. Dalam masalah hadis, kedudukan hadis sebagai yang pertama ada dalam masalah hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum tidak diperselisihkan oleh para mujtahid atau fuqaha. Akan tetapi yang mereka perselisihkan adalah dari segi sah atau tidaknya suatu hadis, percaya atau tidaknya terhadap seorang perawi, sahih atau tidaknya suatu hadis. Yang kedua dalam masalah ijma. Sebagai contoh dalam masalah ijma yaitu dalam hal menjatuhkan talak 3 sekaligus. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa talak 3 sekaligus jatuh 3 juga dengan alasan telah ijma pada masalah Khalifah Umar. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa talak 3 sekaligus hanya jatuh 1 dengan alasan telah ijma pada masa Nabi dan Abu Bakar. Yang kedua ada istihsan. Imam Hanafi mempergunakan istihsan dalam menetapkan sebagian hukum, sedangkan Imam Syafi'i tidak memakainya. Sebagai contoh, menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang sedang haid, karena orang yang haid itu sama dengan orang yang junub. Sedangkan menurut Imam Hanafi dibolehkan membacanya. Yang keempat ada maslahah mursalah. Penetapan hukum dengan maslahah mursalah adalah melihat kepentingan umum, walaupun kelihatannya menyimpang dari ketentuan yang biasa berlaku. Sebagai contohnya, menjatuhkan hukum mati atas suatu kaum atau kelompok manusia yang membunuh satu orang. Bisa-bisa dijatuhi hukuman mati menurut fuqaha Hanafiyah. Malik dan Syafi'i untuk menghindari usaha jahat dari kelompok tertentu yang ingin melakukan pembunuhan dengan cara sengaja. Sedangkan menurut mazhab Hambali tidak boleh dijatuhi hukuman mati karena tidak sepadan. Dan yang kelima ada urf. Urf biasanya urf biasanya diartikan dengan kebiasaan. Apakah kebiasaan itu baik atau buruk? Sebenarnya penggunaan urf ini berkaitan erat dengan maslahah mursalah. Hanya saja hukum-hukum yang diterangkan dapat berubah-ubah menurut suatu daerah. Lalu kita lanjut ke hikmah adanya ikhtilaf. Nah, hikmah atau manfaat kita belajar ikhtilaf. Bukan belajar ikhtilaf, tapi hikmah adanya ikhtilaf, adanya perbedaan pendapat. Yang pertama itu ada niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama. Ini bisa dijadikan salah satu dalil dari sekian banyak model dalil. Lalu yang kedua, ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berpikir. Jadi dalam perbedaan pendapat itu pasti
ada banyak cara pandang mereka dalam memahami suatu hukum. Jadi itu bisa digunakan sebagai pengasah otak, sebagai pembelajaran kita bagaimana untuk memperluas cakrawala berpikir ya. Dan yang ketiga ada memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di seputar mereka. Jadi yang ketiga ini memberikan sifat lapang dada terhadap perbedaan pendapat, seperti itu. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya mengenai asbabul ikhtilaf, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.